Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak hebat. Mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengawali kehidupan kita, mengawali aktivitas kita hari ini dengan berdoa. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengucap syukur dulu terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar untuk bersyukur. Siapakah di antara kita yang sudah mengucapkan syukur pada pagi hari ini? Tuhan, aku bersyukur karena pagi hari ini boleh bangun dengan sehat adalah satu kemurahan dari Tuhan. Maka aku bersyukur. Ada yang baru bangun pagi langsung lompat, langsung keluar rumah, langsung main HP, lupa untuk bersyukur. Kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau belajar bahwa setiap hari anak-anak harus mengucap syukur. Kenapa harus bersyukur? Karena mengucap syukur adalah bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Sesungguhnya bersyukur itu pilihan. Sesungguhnya setiap hari kita diberi pilihan untuk bersyukur atau tidak. Contohnya, pada saat anak-anak harus mengerjakan pelajaran hari ini. Apakah anak-anak dapat bersyukur dan melakukan tugas tanggung jawab itu dengan benar? Atau malah anak-anak malas untuk bekerja, malas untuk mengerjakan tugas-tugas karena merasa tidak terikat. Wah, saya kan belajar di rumah, bisa setiap waktu. Tidak. Mengucap syukur adalah salah satu contoh di dalam kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Yuk, sebelum kita lebih jauh belajar firman Tuhan, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan hari ini di Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-17. Manusia baru. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak, dan orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, pagi hari ini kita belajar untuk bersyukur, ya. Mengucap syukur kepada Allah adalah satu pilihan, seperti yang sudah Ibu berikan contoh di depan tadi. Pilihan untuk memberi yang terbaik. Walaupun hal itu tidak mudah, hal itu menjadi bagian yang tidak mudah yang setiap hari harus anak-anak lakukan. Tuhan Yesus bersabda melalui firman-Nya hari ini untuk kita membuang segala kejahatan, segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, amarah, kata-kata kotor, kata-kata yang keluar dari mulut yang tidak benar, untuk menjadi seperti Kristus, untuk menjadi manusia baru, manusia yang diciptakan di dalam Kristus, yang belajar untuk mengucap syukur. Bahkan ketika pagi hari ini anak-anak bangun tidur sehat, itu adalah satu kemurahan Tuhan, makanya harus bersyukur. Makanya anak-anak harus bersyukur dengan kehidupan masing-masing. Corona masih ada, ya, corona masih ada di sekitar kita, bahkan banyak orang yang saat ini menderita sakit karena virus corona. Maka tetap anak-anak harus hati-hati, menjaga diri, menjaga kehidupan kita, untuk mendisiplin diri dengan taat kepada protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, supaya virus ini segera berlalu. Dan ucapan syukur kita juga bawa di dalam doa, mendoakan bagi pemerintah kita, berdoa bagi bangsa kita, sehingga corona ini segera berlalu. Ya, kembali kita dikuatkan bahwa anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Aku mau bersyukur kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena kalau aku pagi hari ini sehat, kalau pagi hari ini aku kuat, kalau pagi hari ini aku bisa mengerjakan tugas-tugasku dengan baik, itu adalah suatu ucapan syukur yang besar kepada Tuhan. Biarlah anak-anak semakin diberkati, semakin bisa untuk bersyukur walaupun itu tidak mudah. Walaupun itu tantangan terbesar di dalam kehidupan kita adalah bersyukur. Ya, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pagi ini kami sudah belajar untuk bersyukur kepadamu. Walaupun itu tidak mudah, tapi kami mau belajar untuk mengutamakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Teristimewa jika pagi hari ini ada banyak hal yang harus kami kerjakan, terutama dengan tugas dan tanggung jawab kami di sekolah. Tuhan menolong kami untuk dapat bekerja, belajar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.